besar, mungkin pernah tahu ya, holding besar sekali. Ada 5 PT di dalam situ. 4 PT adalah 4 PT kuliner, lalu kemudian 1 PT adalah 1 PT untuk parkiran yang menangani parkiran di semua gerai. Ya. Jadi kemarin 2,2 M itu adalah hasil dari pemungutan di 60 gerai, Mas. Dari tahun 2022 sampai 2025. Dan mereka masih ada utang sama kita berapa, Mas? 240 gerai, total 300 gerai. Tanya dewe, jawab dewe. Iya, gua nanya jadi total 300 lebih 320 sekian. Jadi memang itu beda urusannya. Jadi walaupun itu cukup menciptakan presiden yang seolah-olah jadi kayak fear mongering, takutin gitu. Tapi ya kembali lagi kita sekarang di kita paradigmanya adalah tadi saya sudah sempat mention itu bahwa sedapat mungkin kita tidak menggunakan pendekatan yang begitu yang somasi. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan mutual understanding, why not? Gitu. Kenapa harus? Gitu kan? Ya. Hanya memang kita biasanya melakukan investigasi lapangan itu ketika kita berhadapan misalnya dengan user yang misalnya ini contoh kasus ya. Kita nggak pakai lagu kok. Itu Migajuan salah satunya gitu awalnya. Kita nggak pakai lagu yang copyrighted kok. Gitu. Kita pakai lagu yang non copyrighted. Oke. Kategorinya apa gitu? Karena begitu dilakukan verifikasi lapangan, mereka pakai katalog yang ada dari industri rekaman yang ada di Indonesia. Mereka pakai katalog itu. Jadi ketika kita verifikasi lapangan baru ketahuan itu kan. Gitu. Ada hal yang menarik juga, sorry motong, dari Migajuan. Jadi mereka sempat akhirnya memutuskan untuk tidak mau memutar lagu lagi, biar tidak ada tagihan performing right. Kemudian beberapa bulan kemudian mereka datang ke kantor, mereka bilang ternyata mereka memutuskan lagi akan memutar lagu karena semenjak mereka tidak memutar lagu ada penurunan yang sangat signifikan terhadap omset mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk memutar lagu lagi dan itu menurut Philip Kotler ya ada hubungan kenyamanan antara ketika kita duduk di suatu tempat dengan suasana yang terjadi di sekitar kita. Itu termasuk lagu dan lain sebagainya. Saya jelasin nggak ini ya, karena sudah lama ngukur ya. Jadi ada hubungan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita nih, bayangin ini kita silent semua, kita duduk di sini menikmati makanan dan lain sebagainya. Kok kayaknya nggak asik ya? Bahkan saya pernah melihat teman saya ke satu sawah, itu ada tempat duduk-duduk di sawah gitu, dia bawa laptop dan dia mengerjakan skripsi. Saya pikir dia akan dapat ketenangan dari situ, tapi ternyata dia bawa speaker kecil. Dan itu sangat mempengaruhi dia untuk bisa lebih nyaman lagi menikmati suasana di situ, sehingga dia bisa mungkin berkreasi dengan pemikirannya dia sendiri. Itu sangat membuktikan bahwa lagu itu punya peranan penting terhadap suasana hati. Itu juga terjadi waktu itu Judas Priest kalau nggak salah bikin album, judulnya salah satu lagunya adalah Painkiller. Ternyata lagu tersebut bisa membuat orang sampai bunuh diri. Jadi sedahsyat itu lagu bisa mempengaruhi jiwa seseorang untuk memutuskan sesuatu. Itu tambahannya. Itu ya Mas. Wah, cukup menarik sekali ya sebenarnya. Terima kasih. Nggak berasa banget nih udah sebentar lagi sudah jam 10 ya Kak. Emang kalau misalnya obrolan